Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalila dari kelas 8 SMP Nasima Semarang. Kami dari SMP Nasima Semarang tahun ini melaksanakan eksplorasi LinkedIn, Expos, dan Jelajah Nusantara yang diadakan secara virtual. Kami tertarik dengan keberadaan masyarakat sedulur sikap yang berada di wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Mohon diceritakan bagaimana masyarakat sedulur sikap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lila. Iya. Sedulur sikap adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jawa, suku bangsa Jawa. Jadi sedulur sikap bukan suku ya. Ini sering disalahpahami. Nah, mereka hidup di tengah masyarakat kita, bersama masyarakat kita, jadi tidak terpisah menjadi bagian tersendiri, tapi mereka hidup di tengah-tengah kita dan bersama kita. Mereka memang sebagian besar tinggal di Kabupaten Blora, ya, di hampir semua kecamatan di Kabupaten Blora tinggal ada sedulur sikap. Mereka tersebar di berbagai wilayah, antara lain di Ngawi, di Grobogan, Kudus, Bojonegoro, Tuban, Rembang, dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya di Kabupaten Blora dan Kudus, tetapi juga tinggal di berbagai wilayah yang lain, baik karena perkawinan, baik karena perpindahan ya, atau berkait dengan mata pencaharian. Nah, kenapa mereka disebut sedulur sikap? Ya, saya tidak mendaku diri atau mengklaim menjadi ahli tentang sedulur sikap, tapi saya berasal dari Blora. Dan setiap kali pulang ke Blora, saya selalu bertandang, bersilaturahmi ke sedulur sikap di Klopo Dhuwur. Nah, dari situ kemudian saya menjadi tahu sedikit tentang mereka ya. Tapi nanti perlu Mbak Lila konfirmasikan di lapangan ya. Yang saya pahami dari sedulur sikap ini adalah prinsip hidup mereka ya, yang bertumpu, berbasis, berdasar pada kejujuran. Mereka jujur terhadap sesama manusia, mereka jujur terhadap alam, mereka jujur terhadap segala sesuatu di dalam kehidupan bersama. Kejujuran itulah basis, dasar, landasan hidup sedulur sikap. Nah, kenapa disebut sedulur sikap? Dalam pandangan mereka, semua manusia itu bersaudara, sepepelukan. Jadi sikap itu memeluk ya. Artinya orang bisa berpelukan kalau orang akrab, orang dekat, orang intim, kan begitu. Nah, pandangan bahwa semua manusia sama dan satu asal, sesaudara, itulah kemudian yang membuat mereka menyebut atau disebut sebagai sedulur sikap. Sedulur itu saudara, sikap itu pelukan ya. Tapi jangan dipahami kemudian pelukan itu dalam pengertian yang negatif, tapi pelukan dalam kerangka persaudaraan gitu. Nah, sikap dasar jujur ini yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai wujud, dalam berbagai tindakan. Gambarannya seperti itu kira-kira. Wah, menarik sekali. Saya sebagai masyarakat Jawa baru mengetahui tentang sedulur sikap ini. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa masyarakat sedulur sikap adalah bagian dari masyarakat Samin. Apakah pandangan tersebut benar? Mohon penjelasannya. Keliru kalau disebut bahwa sedulur sikap bagian dari masyarakat Samin. Seperti yang pertama tadi saya ungkapkan, saya nyatakan masyarakat sedulur sikap adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jawa. Ya. Kenapa muncul sebutan Samin? Karena Samin ini sebetulnya adalah nama dari seseorang di masa lalu yang merumuskan dan kemudian mengajarkan pandangan-pandangan atau sikap hidup yang berbasis pada kejujuran tadi. Jadi riwayatnya begini. Ada seseorang
ya, yang terlahir di Desa Ploso Kediren di Kecamatan Randu Blatung di Kabupaten Blora. Dia diberi nama Kohar, Raden Kohar. Nah, gelar Raden ini menunjukkan bahwa dia keturunan bangsawan. Raden Kohar ini kemudian ketika dewasa dia mengganti nama, menghilangkan gelar kebangsawanannya. Dia menyebut diri kemudian berganti nama menjadi Samin Suro Sentiko. Nah, Samin Suro Sentiko ini pindah dari Randu Blatung ke Kecamatan Banjarjo di Desa Klopo Dhuwur, ya. Dan di sanalah kemudian dia bertani. Dia bukan orang miskin. Dia punya sawah, dia punya hewan piaraan. Nah, dia menyebarkan ajaran atau ajaan bagi tetangga kiri kanan saudara untuk hidup secara jujur, guyup, gitu loh. Penyebutan Samin itu acap kali digunakan oleh orang-orang dari Eropa yang menyebut satu ajaran berdasarkan nama dari penyebarnya. Contohnya, ajaran Soekarno kemudian disebut Soekarnoisme. Maka kemudian ajaran dari Samin disebut sebagai Saminisme. Tapi yang tepat sebetulnya penyebutannya adalah sedulur sikap, gitu ya. Jadi dipisahkan itu. Samin itu nama yang mengajarkan tentang sikap hidup yang jujur tadi basisnya. Nah, di Klopo Dhuwur mereka beranak pinak, kemudian menyebar, dan Samin Suro Sentiko ini menyadari dan kemudian mewartakan kepada saudara-saudaranya bahwa ini tanah milik kita, tanaman milik kita, air milik kita. Tapi kok dikuasai oleh orang lain, bangsa lain. Siapa? Pada awal abad 20, Samin mengajak saudara-saudaranya ini untuk mengukui bumi tanah air mereka dan berusaha untuk mengusir penjajah kolonial Belanda. Mereka melawan, ya, dengan senjata, tapi Lila tahu tentu saja pedang kelewang kalah dengan bedil dan meriam, ya kan? Nah, mereka kalah lewat perlawanan senjata, tapi kemudian mereka menemui cara melawan yang lebih efektif. Apa? Pembangkangan sosial. Pembangkangan sosial ini antara lain terwujud dalam sikap menolak membayar pajak pada pemerintah kolonial, menolak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah government, menolak menjadi tenaga kerja paksa. Nah, perlawanan tanpa senjata, perlawanan nir kekerasan ini justru, ya, menyulitkan pemerintah kolonial hingga pada tahun 1911 Samin ditangkap oleh pemerintah kolonial dan kemudian dibuang di Sawah Lunto. Di Sawah Lunto dia dipekerjakan sebagai manusia rantai, ya. Kaki dan tangannya dirantai, kemudian dipaksa untuk bekerja di pertambangan batu bara. Dia meninggal di Sawah Lunto pada tahun 1914. Jadi sesungguhnya Samin Suro Sentiko ini adalah pahlawan bangsa yang melawan pemerintah kolonial, bahkan ketika Soekarno belum bisa apa-apa. Nah, ini yang sering disalahpahami, lalu kemudian seolah-olah muncul penilaian orang Samin itu kelompok masyarakat yang membangkang. Iya, mereka membangkang, tapi membangkang pada pemerintah kolonial Belanda dan kemudian juga pada pemerintah penjajahan Jepang. Seperti itu kira-kira Mbak Lila. Wah, seperti itu pandangan tentang masyarakat sedulur sikap. Selanjutnya, kami juga tertarik dengan bagaimana filosofi ajaran hidup dalam masyarakat sedulur sikap. Iya. Di dalam masalah sedulur sikap seperti yang saya utarakan tadi, mereka beranggapan semua manusia itu sama, semua manusia itu adalah saudara sepelukan, maka mereka memperlakukan siapapun itu setara. Dan wujud pengakuan kesetaraan itu mereka tunjukkan dengan penggunaan bahasa Jawa ngoko di antara mereka dan juga pada siapapun. Karena dalam bahasa Jawa ngoko, posisi itu sama, setara. Baik
lawan bicara maupun yang berbicara, seperti saya dan Mbak Lila ini, ada pada posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, setara. Jadi tua, muda, siapapun pangkat jabatan itu tidak membuat seseorang kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Prinsip itu, kesetaraan. Yang kedua, yang terutama sebetulnya adalah kejujuran. Sedulur sikap dalam hidup sehari-hari itu berlandaskan pada kejujuran. Nah, jujur ini bukan hanya pada sesama manusia, tapi juga pada alam. Pada alam contohnya apa? Pada bumi, pada tanah, pada tanaman, dan lain sebagainya. Maka pekerjaan utama, mata pencarian utama sedulur sikap ini adalah bertani. Hidup selaras dengan alam itu adalah prinsip hidup mereka dan harus dilakukan secara jujur. Bagaimana wujud kejujuran itu? Ada kawan dari sedulur sikap namanya Kang Gunretno di Sukolilo Pati. Kalau Anda nanti bertemu beliau, Anda akan memperoleh pengetahuan bagaimana Kang Gunretno dan sedulur sikap kebanyakan ini, bahkan kepada tanah pun kita tidak boleh berbohong. Jadi kalau kepada tanah pun kita tidak berbohong, tentu kepada sesama manusia kita tidak akan berbohong. Contoh perbuatan laku jujur itu misalnya bahkan jangankan mencuri, menemu barang pun yang bukan milik pribadi, bukan milik kita, itu tabu bagi mereka. Maka sedulur sikap punya angger-angger, punya semacam pedoman hidup. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh iri hati, tidak boleh gibah, dan lain sebagainya. Itu tercermin dalam laku hidup sehari-hari mereka sampai hari ini. Wah, seperti itu pandangan tentang masyarakat sedulur sikap. Terima kasih atas penjelasan selama ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh sahabat saya, Kevin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aisyah Salviano Rahmadewa dari kelas 8A. Mohon izin, Kang Putu, saya akan melanjutkan pertanyaan yang telah diberikan oleh Lila. Silakan, Mas Kevin. Menurut geografis, di mana sajakah wilayah Sebaran yang menjadi tempat tinggal oleh masyarakat sedulur sikap saat ini? Oke. Yang terbanyak di Kabupaten Blora, Mas Kevin, ya. Tadi saya utarakan pada Mbak Lila, di hampir setiap kecamatan di Kota Blora. Di Kota Blora itu, di Kabupaten Blora itu kalau tidak salah ada 16 kecamatan. Nah, di hampir setiap kecamatan itu ada sedulur sikap. Mereka tidak tinggal di satu kawasan terpisah dari warga lain gitu ya. Tidak tertutup misalnya dalam satu kelompok, tapi mereka tersebar, berbaur, hidup bersama di tengah masyarakat pada umumnya. Nah, selain di Kota Blora, di Kabupaten Blora, sedulur sikap ini tersebar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Bojonegoro, Jawa Timur, Tuban, Jawa Timur, kemudian ada juga di Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, ya. Bahkan yang di Jawa Timur bisa juga sampai ke Ponorogo, ya, yang saya tahu. Nah, itu sebarannya itu. Sebaran ini ada hipotetis, ada perkiraan, antara lain juga dulu ketika mereka melawan Belanda dengan persenjataan, mereka tersebar karena kalah dan melarikan diri. Tapi yang kemudian terjadi persebaran itu lebih karena perkawinan di antara mereka. Juga ketiga, upaya untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik dengan cara bercocok tanam di berbagai wilayah yang lain. Jadi gambarannya seperti itu persebarannya. Berarti memang tidak hanya di Jawa Tengah saja, menurut yang telah Kang Putu katakan sebelumnya, terdapat di Ngawi juga dan di beberapa daerah di Jawa Timur. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya adalah bagaimana masyarakat sedulur sikap menjalani pola kehidupan di masyarakat sekarang? Iya, sebagaimana bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat Jawa, mereka hidup sama seperti kita. Makan makanan yang sama, menghirup udara yang sama,
ya, bekerja juga sebagai petani tak berbeda dari petani yang lain. Perbedaannya lebih pada bahwa pada awal mula kelompok ini atau paguyuban ini muncul, ya, komunitas masyarakat sedulur sikep muncul, pertanian itu identik dengan pekerjaan mereka, ya, dan mereka bertanam secara organik. Nanti Anda bisa konfirmasikan, bisa cek ini pada komunitas sedulur sikep di Sukolilo Padi, ya. Nah, mereka juga punya lumbung pangan. Jadi dari hasil pertanian itu sebagian mereka sisihkan untuk mereka masukkan ke dalam lumbung pangan, dan lumbung pangan ini bisa menjadi cadangan pangan yang bersifat kolektif. Penggunaannya tidak hanya bagi sedulur sikep, penggunaan cadangan pangan ini bahkan juga bisa diperuntukkan bagi orang lain. Satu contoh, kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 2006 ada banjir besar yang membuat arus lalu lintas dari Semarang itu sampai ke Rembang itu macet total. Nah, berhari-hari para sopir di jalan ini siapa yang kasih makan misalnya, ya kan? Nah, sedulur sikep di kawasan Padi, sedulur sikep Sukolilo Padi membuka lumbung pangan mereka, mereka memasak dalam dapur umum yang mereka dirikan, lalu mereka mengirimkan makanan hasil masakan mereka dari lumbung pangan mereka untuk memberi makan para pengendara mobil motor yang terjebak di banjir sepanjang jalan Dendeles di daerah Padi, ya. Mereka tidak peduli siapa aja itu, sepanjang mereka membutuhkan makanan, mereka bisa memberi makan, mereka sumbangkan cadangan pangan mereka di lumbung pangan itu. Nah, karena pekerjaan utama mereka petani, maka mereka tentu saja harus sangat paham tentang cuaca, tentang keadaan tanah, jenis tanaman yang harus mereka tanam, ya. Maka mereka ini hanya mungkin menjadi petani yang baik kalau mereka mampu hidup selaras dengan alam. Selaras dengan alam itu artinya ada kesadaran untuk tidak merusak tanah, tidak merusak tanaman, tidak merusak sumber air. Itulah cermin dari kesadaran mereka hidup menjadi dan bersama alam. Jadi masyarakat sedulur sikep ini memang berbaur dan tinggal bermasyarakat seperti layaknya masyarakat pada umumnya. Oke, sekian pertanyaan saya untuk Kang Putu. Terima kasih Kang atas sama-sama Mas Kevin yang telah memberi kami wawasan mengenai masyarakat sedulur sikep itu sendiri. Oke, sebelum ditutup saya sarankan pada teman-teman dari Nasima, Mas Kevin, Mbak Lila, dan Ibu Guru, Bapak Guru, jangan mempercayai begitu saja apa yang saya utarakan. Ini hanya semacam pengantar. Perlu Anda konfirmasikan langsung pada masyarakat sedulur sikep di Blora dan di Sukolilo yang dekat, yang bisa Anda raih, memperoleh sumber dari tangan pertama, memperoleh referensi, pengetahuan, dan lain sebagainya dari tangan pertama. Saya kira itu yang bisa saya sarankan. Terima kasih sudah dimintai pendapat, ngobrol, ya. Silakan.